1, 2, 3, 4. Dum tek tek dum tek tek dum. Hai, Assalamualaikum sahabat hebatku di kota manapun kalian berdomisili hari ini dan di jam berapapun kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back. Hai kamu pejuang kehidupan yang masih bertahan, masih semangat walaupun terkadang hidup rasanya kayak episode sinetron yang gak kelar-kelar, nangis, ketawa, ngambek, lalu ya scroll sosmed. Anyway, welcome back di ruang obrolan hangat kita ini, tempat yang paling cozy buat ngobrolin hidup tanpa takut dihakimi oleh siapapun. First of all, gimana kabar hari ini? Gimana kabar hati kalian hari ini? Lagi di fase healing atau di fase unduh pasrah aja deh? Apapun itu, peluk hangat dari aku ya, karena di sini kamu gak sendirian. So, terima kasih kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik alam semesta, sang pemilik detak jantung ini, yang masih kasih kita nafas, waktu, dan kesempatan indah untuk bisa ketemu lagi di sini, belajar lagi bareng-bareng, tumbuh bareng-bareng, dan sama-sama ngebangun hidup yang lebih mindful dan tentunya meaningful. Dan terima kasih juga buat hari kemarin, walaupun rasanya capek minta ampun, tapi kita tetap selamat dan bisa cerita hari ini. Dan tidak lupa juga kita ucapin terima kasih buat hari ini karena kita masih bisa belajar bareng, nonton video ini dengan segelas kopi dan sejuta rasa syukur. Dan tentu aja terima kasih juga buat hari esok yang semoga datang membawa harapan dan jawaban yang selama ini kita semogakan. Dan hai juga para pejuang investasi masa depan yang tiap hari gak cuma kerja keras tapi juga mikir keras gimana caranya nambah penghasilan sambil rebahan. So please jangan pernah berhenti bangun passive income ya. As long as kamu konsisten, someday kamu bakal panen hasilnya. Trust me, percaya sama aku. Oh iya, absen dulu yuk. Ketik di kolom komentar kamu nonton dari kota mana aja, negara mana, desa mana. Bahkan kalau lagi ngadem di bawah pohon pisang pun tulis aja, biar kita makin kerasa deket satu frekuensi. Dan teman-teman, saatnya kita bacain requestan manja yang datangnya dari Mbak Sri Rahmani di Papan Rejo Abung Timur, Lampung. Dan katanya begini, senggol dong Min buat Mas Abi, spesialis buat Abi, lelaki spesialis janji abu-abu. Katanya serius, tapi serius ngabisin saldoku doang. Aduh. Abi, please ya, jangan gitu. Itu cewek udah percaya sama kamu, kamu malah jadi misteri. By the way, buat kamu yang lagi cari produk-produk kece badai, ini aku punya rekomendasi dari online shopku sendiri loh. Dari beauty care, fashion cowok cewek, healthcare, kosmetik, household needs, sampai gadget-gadget gumes, semuanya ada, all in one shop, yaitu shopnya Cawan Kosong. So kamu bisa check out sekarang juga, klik link di deskripsi ya beb. Tapi please ya, tunai aja, jangan dicicil, karena utang skincare bukan self love, itu adalah self trap dan akan bikin kamu menderita. Support ya UMKM dengan beli produk berkualitas tanpa ribet dan tanpa drama keuangan, karena beli sambil tenang, hidup semakin tenang ya. Teman-teman, yuk kita masuk ya di topik pembahasan kita kali ini. Tema bahasan kita kali ini apa sih? Apa kamu sudah siap? Are you ready? Kalau kamu sudah siap, cari tempat ternyamannya kamu sambil bawa makanan ataupun minuman terfavorit buat kamu. Dan ingat ya, jangan di-cut, jangan dipotong. Dengerin dari awal hingga habis supaya kamu itu tidak gagal paham. Alright, tema kita hari ini, stop ceritakan semua apa yang terjadi di dalam hidup kamu. Nah,
Itu temanya. Yuk, kita duduk yang manis dan sambil tersenyum dengerin, oke? Honestly, ini bukan tentang menyuruh kamu untuk menjadi pendiam, itu bukan. Bukan juga karena hidupmu gak penting. Tapi, but guess what? Kadang mulut kita terlalu cepat lari keluar. Padahal belum tentu orang lain layak dengar semua isi hati kita, ya kan? First thing first, mari kita paham. Hidup ini gak butuh banyak penonton. Yang kamu butuh itu kedamaian. Kalau kamu masih suka cerita semua tentang siapa yang menyakiti kamu, gimana masa lalu kamu, bahkan apa yang bikin kamu jadi trauma, dan kamu ceritakan itu ke sembarangan orang, maybe kamu sedang membuka peluang untuk apa? Untuk disalahpahami atau bahkan untuk dimanfaatkan. Dan actually nggak semua orang itu punya hati yang cukup luas untuk memeluk semua kisah kamu. Some of them cuma mikir dan pengen tahu buat bahan gosipnya doang, bukan buat bantu kamu untuk sembuh. And that's so sad, but that's the nonsense reality. Sometimes semakin kamu buka semua cerita, semakin kamu kehilangan kontrol atas diri kamu sendiri. Dan sayangnya, healthy mindset itu lahir dari self protection, bukan oversharing ke sembarangan orang. Expand ya cara berpikirnya kamu mulai hari ini. Jadi cerita yang terlalu dibuka kemana-mana itu kayak ibaratnya password yang diumbar. Sesekali keluar, sekalinya dia keluar, semua bisa akses. Bahkan orang yang gak punya niat baik terhadap hidup kamu, dia bisa akses dengan mudah. So mulai hari ini stop oversharing. But sorry to say ya, gak semua harus tahu kamu sedang sedih, kamu sedang ditinggal, atau mungkin kamu sedang bahagia, atau bahkan kamu sedang ditolak, atau mungkin sedang dikibulin. Kalau kamu pengen sembuh, sembuhlah dalam doa. Kalau kamu pengen didengar, bicaralah kepada Tuhannya semesta, Tuhannya kamu, bukan ke story-story sosmed yang bahkan dibaca oleh banyak orang. Because kamu bukan cerita untuk ditertawain. Kamu adalah proses yang sedang dibentuk untuk menjadi luar biasa, untuk menjadi sosok tangguh yang naik level. Dan kadang perjalanan itu butuh ruang yang hening, bukan sorak-sorai dari penonton. Jadi start from today, mulai hari ini, yuk bijaklah memilih kepada siapa kamu cerita. Tentukan mana yang perlu diketahui oleh orang dan mana yang cukup jadi rahasia antara kamu dan Tuhan saja. Dan hopefully dengan begitu kamu bisa lebih damai, lebih tenang, dan lebih utuh. Kira-kira kenapa sih harus berhenti cerita semuanya? Kira-kira kenapa? So let me take you back ke satu momen. Pernah nggak kamu ngerasa kayak, kenapa ya setelah aku cerita ke dia kok malah hati ini makin jadi nggak enak? Padahal kamu cuma pengen didengar, cuma pengen ditemani, cuma pengen dimengerti. Tapi ternyata yang kamu dapetin justru apa? Penilaian, penghakiman, atau yang lebih parah lagi, dibocorin kemana-mana, digosipin, dan and that's the hurt more than the problem itself, right? Ya, itu sangat menyakitkan daripada masalah itu sendiri. Dan actually, kadang kita itu overthinking, bukan karena masalahnya yang besar, tapi karena kita salah memilih teman dan memilih tempat untuk bercerita. First of all, manusia itu adalah makhluk yang butuh terhubung. We need a connection, that's right ya. Tapi sayangnya gak semua koneksi itu sehat.
Ada yang hanya hadir buat tahu aibmu doang. Ada yang cuma datang pas kamu sedang lemah, lalu pergi setelah puas dengar semua cerita hidup kamu. Dan yang lebih menyakitkan lagi, kadang kita itu nggak sadar, kita sendiri yang ngasih bahan untuk mereka melukai kita. Tapi aku butuh cerita, kan aku nggak bisa pendam ini sendirian, Min. Yes, I know baby, I know. Aku mengerti banget. Tapi guess what? Cerita itu ada level-levelnya. Ada yang cukup diceritain kepada Tuhan saja. Ada yang bisa dibagi kepada sahabat sejati kita, dan ada yang sebaiknya dikubur, bukan karena kamu itu pura-pura kuat, tapi karena kamu menjaga diri kamu sendiri. Dan sometimes diam adalah bentuk self-love yang paling tenang. Ya, nonsensnya realita hari ini adalah nonsensnya apa? Gak banyak orang yang percaya bahwa oversharing itu adalah bentuk jujur sama diri sendiri. But sorry to say, bukan itu. No, bukan itu. Oversharing itu justru bentuk dari luka yang belum sembuh, yang cari pelampiasan, bukannya penyelesaian. Banyak orang yang belum siap untuk mengolah luka, tapi sudah sibuk menyebarkannya ke banyak orang. Contohnya, banyak orang yang diselingkuhin lalu cerita ke semua orang, bahkan ke stranger, ke orang asing online yang bahkan gak sama sekali kamu kenal. Apakah lega? Maybe yes. Apakah rasanya plong? Awalnya mungkin iya. Tapi setelahnya itu dampaknya justru semakin besar, makin terasa sakit, dan luka itu makin dalam. Karena apa? Karena jadi bahan candaan, atau mungkin bahan jadi berita gosip trending. Nah, tapi aku itu orangnya terbuka, Min. Aku nggak bisa loh pura-pura baik-baik saja. Jadi gimana dong, Min? Apakah bisa kalau nggak cerita? No problem, kamu tetap bisa jadi orang yang jujur. Tapi first thing first, bedakan jujur dan sembrono. Ya, bedain dulu antara jujur dan sembrono. Karena jujur itu bukan berarti harus diumbar-umbar ke semua orang. Jujur adalah ketika kamu mengakui perasaan kamu pada diri kamu sendiri, lalu kamu memilih cara yang paling sehat untuk mengelolanya. Dan oversharing itu sendiri adalah saat kamu membeberkan semuanya tanpa adanya filter, tanpa arah, dan berharap orang lain akan membenarkan perasaan kamu tersebut, berharap orang lain itu mendukung perasaan kamu tersebut. Padahal gak semua orang bisa memberi jawaban yang kamu butuhkan. Nah, cerita itu ibaratnya energi. Ingat ya, di video yang lain aku pernah loh ngebahas tentang itu. Cerita itu ibaratnya energi. Semakin kamu bagikan ke sembarang tempat, semakin habis energinya kamu. Karena apa? Karena kamu akhirnya terjebak dalam pengulangan kisah. Cerita tentang luka yang sama, tentang kecewa yang itu juga lagi. Dan akhirnya kamu terjebak dalam narasi diri sebagai apa? Sebagai korban, not a warrior, not survivor, but apa? But victim of your own voice. Sayang banget kan? Sayang banget, Beb. Padahal kamu itu bisa jadi jauh lebih kuat kalau kamu itu belajar memeluk diam. What if? Bagaimana jika kalau kamu mulai hari ini stop ceritain semua hal ke semua orang, ke sembarang orang? What if kamu belajar menikmati momen sakitmu dalam diam, lalu kamu bangkit perlahan dengan kekuatan yang tidak diketahui oleh siapapun juga? What if justru disitulah letak power kamu?
Karena kamu itu tahu nggak sih, orang yang diam-diam berproses itu biasanya justru yang hidupnya paling powerful. Dia nggak pamer, nggak banyak curhat, nggak banyak cerita, nggak banyak bunyi, tapi tiba-tiba suddenly dia muncul jadi versi dirinya yang terbaru, lebih tenang, lebih bersinar, lebih kalem, tapi lebih berisi. That's called privilege of healing in silence. And actually, kamu itu berhak kok punya cerita, tapi kamu juga berhak memilih siapa yang pantas mendengarkannya. Dan kamu wajib melindungi bagian rapuhmu dari mata yang salah, karena nggak semua orang itu peduli. Some people just curious, not caring. So from now on, as long as kamu masih punya ruang tenang di dalam hati kamu, jangan isi dengan omongan orang lain yang gak ngerti isi cerita hidupmu. So let's expand cara pikir kita. Nggak usah cerita semua hal ke semua orang. Bukan berarti kamu itu menyimpan aib, tapi itu tanda kamu itu sedang menjaga diri kamu sendiri. Itu bentuk dari self-respect. Itu adalah maturity. Itu adalah healthy mindset. Dan honestly, itu adalah cara Tuhan menyuruh kamu kembali ke Dia. Karena seringkali ketika semua orang itu nggak paham, Tuhan yang ngerti tanpa kamu bicara sepatah kata pun. Tuhan itu mengerti kamu. Dan finally, yuk kita latihan yuk. Kita latihan nih, cerita secukupnya. Ingat itu, latihan ya. Cerita secukupnya, diem seperlunya, doa sebanyak-banyaknya, dan seleksi. Ingat ya, seleksi. Siapa yang boleh masuk ke ruang paling private di dalam hidup kamu. Because hidup ini bukan panggung buat semua orang untuk nonton. Hidup ini adalah ruang sunyi yang butuh kamu jaga agar tetap sakral dan bermakna. So, could you please remember this? Dalam hidup, kita itu nggak harus menjadi buku yang terbuka. Karena nggak semua orang yang membaca berniat untuk memahami. Terkadang yang mereka cari itu cuma bagian lucu-lucunya saja, atau bagian pahit-pahitnya aja. Buat apa? Buat jadi bahan obrolan, buat jadi bahan gosip, atau bahkan untuk bahan sindiran. Dan oversharing itu bukanlah keberanian. Itu bisa jadi bentuk ketidaksiapan kita untuk mengelola emosi kita sendiri. Dan ketika kita sembarangan bercerita, kita sendiri yang membuka pintu. Untuk apa? Untuk dilukai ulang oleh orang yang berbeda, bahkan untuk dimanfaatkan oleh orang yang berbeda. Jadi, ceritalah pada yang bisa dipercaya doang. Simpan bagian yang paling dalam untuk dirimu dan Tuhan aja. Karena hidup itu bukanlah panggung hiburan. Hidup adalah taman spiritual, dan hanya yang tulus-tulus saja yang boleh masuk, yang kamu izinin masuk ke dalam private hidupnya kamu. Jadi oversharing itu adalah kebiasaan yang bisa membuat kamu rentan. Cerita hidup itu bukanlah untuk dikonsumsi publik. Pilih siapa yang pantas tahu. Diam itu adalah kekuatan, bukannya kelemahan. Jadi healing terbaik itu terjadi dalam keheningan, bukan di depan kamera. Karena cerita yang terlalu diumbar-umbar bisa jadi bumerang kepercayaan. Jadi jujur itu memang penting, tapi kontrol atas emosi itu juga bagian dari self love. Ingat itu. Semakin kamu sembuh, semakin sedikit kamu butuh menjelaskan apapun kepada siapapun. Sebelum kita lanjut ke bagian pamungkas,
Boleh dong aku peluk virtual dulu buat kamu semua yang udah setia nge-share video ini ke grup-grup WhatsApp sebelah, ke grup alumni kuliah, ke grup ibu-ibu kompleks, bahkan sampai ke grup persatuan konten kreator sejagat raya. Kalian itu bukan cuma penonton biasa, kalian itu pahlawan digital. Karena dari cuma 2 biji subscriber dan satu-satunya mungkin itu cuman aku dan temen aku yang subscribe, hari ini alhamdulillah kita terus tumbuh, kita terus dikenal dan dipercaya karena support kamu semua. Aku gak bisa berdiri di titik ini tanpa keberanian kamu untuk klik tombol share. So I say thank you very much. Teman-teman, ya ampun, gak kerasa ya kita itu udah ngobrol panjang banget. Kayak sahabat lama yang baru ketemu di acara reunian. Bedanya ini reuninya digital, tapi tetap aja vibes-nya seperti real. Anyway, buat kamu yang udah nonton sampai di titik ini, please peluk dirimu sendiri dari aku, karena kamu itu layak banget mendapat cinta dan respect. Dan remember, ingat ya, Tuhan semesta raya mengizinkan kamu untuk sembuh. Tuhan semesta raya memudahkan langkah-langkahmu untuk sembuh. Tuhan semesta raya membuka setiap pintu rejeki, cinta, dan ketenangan hatimu tanpa batas, tanpa syarat. Aku doain setiap luka masa lalumu kini menjadi kekuatan masa depannya kamu. Setiap tangismu malam ini berubah menjadi tawa di pagi hari, dan setiap pengorbanan yang belum terbalas, Tuhan sendiri yang akan membayarnya dengan kejutan-kejutan yang gak kamu sangka-sangka. Tapi sebelum aku pamit, aku mohon izin banget nih. Aku mohon izin. Maaf ya kalau dalam penyampaian racikan kata-kata tadi barangkali ada yang masih belibet-belibet, barangkali ada kalimat yang kepleset dan kurang berkenan di hati kamu. Aku itu cuma manusia biasa yang gak pernah lepas dari unsur khilaf. Niatnya cuma satu sih, menyentuh hatimu, bukan untuk menyakiti kamu. Dan aku itu selalu tulus menyampaikan semua konten-konten aku. Oh iya teman-teman, by the way, aku itu harus buru-buru OTW. Koper udah dicek, boarding pass udah di tangan. Soalnya kali ini aku harus terbang ke Vietnam pakai jet pribadi seperti biasa buat menghadiri eksklusif private meeting. Sekaligus aku mau visit temen lamaku yang stay di sekitar Hoi An dan Halong Bay. Bernostalgia manja buat ngebahas keselarasan penduduk semesta raya ini. Dan iya, nanti aku beliin kamu oleh-oleh magnet kulkas ya. Cukup nggak magnet kulkas ya? Oke deh, oke teman-teman, waktunya kita ucapin bukan selamat tinggal, tapi sampai jumpa di frekuensi keberlimpahan berikutnya. Ingat ya, hidup ini kadang kayak sinetron Indosiar, tokohnya gonta-ganti, plot twistnya nggak nyantai, tapi endingnya bisa kamu tulis sendiri asal kamu itu nggak menyerah. Jadi tetap berdiri meskipun kamu lelah, tetap tersenyum meskipun dompet lagi resesi, tetap keren walaupun tagihan masih antri, karena kamu itu bukan cuma pantas bahagia, kamu itu pantas bahagia level semesta. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa hidup sehat, pikiran sehat, dompet juga yang sehat. Kalau bisa semuanya ikut sehat ya. Sekian dulu cerita dari aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.